Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Cucu Elia, kita akan merenungkan Sabda Tuhan yang melanjutkan tema dari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan pada pagi ini saya memberi judul Dajjal Sang Pembinasa Keji. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk pemeliharaan dan penjagaan malaikat Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Juga kami diberikan kekuatan pada pagi ini untuk bangun dan menikmati hari ini. Dan biarlah roh Tuhan menyanggupkan kami dan menolong kami untuk memahami sabda Tuhan, dan menyanggupkan kami untuk melewati, menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita sudah mempelajari dan merenungkan bersama pengajaran firman Tuhan dari Matius pasal 24 dengan tema peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan pagi ini saya akan memberi judul Dajjal Sang Pembinasa Keji. Saudaraku, tentu saja beberapa agama yang kita sebut agama Semitik, ya, dan ketiga-tiganya dan mungkin agama-agama lain pun tertarik dan juga sangat-sangat peduli pada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, mempelajari secara khusus apa yang akan terjadi dan apa tandanya yang disebut dengan akhir zaman itu. Saya membuka sebuah situs yang dinamakan Wikipedia yang sangat populer tentunya untuk melihat apa data ataupun informasi yang bisa diberikan oleh ensiklopedia yang umum, ya, tentang apa yang diimani oleh saudara kita. Disebutkan ada seorang atau satu figur yang sering disebut sebagai namanya Dajjal. Seperti apa Dajjal itu? Menurut Wikipedia, Dajjal itu adalah bagaikan atau disejajarkan dengan Mesias palsu, sehingga namanya Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Jadi saudaraku, ini bukan dipegang oleh salah satu agama, juga Kristen Ortodoks juga menyebut nama ini, ya, istilah ini. Yang muncul, ya, figur ini muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah yang terbesar. Tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Ya, ini kita coba mengutip dari saudara kita, ya. Kemudian secara etimologi, ya, lafaz ad-dajjal itu diambil dari perkataan orang Arab. Maknanya adalah dicat dengan tertutupi dan menutupi dengannya. Jadi boleh jadi dari asal katanya ini ad-dajjalu adalah memperadukan atau mempercampur adukan, atau mungkin menjadi maknanya rancu, merancukan dan mengaduk-aduk. Nanti kita belajar tentang apa sesungguhnya yang ada terjadi dalam Alkitab kita. Jadi Dajjal menurut Wikipedia ini adalah orang yang merancukan, pendusta, dan yang diberikan sesuatu yang luar biasa. Kata tersebut termasuk bentuk yang dilebih-lebihkan, ya. Jadi untuk menunjukkan kebohongannya, kerancuannya yang luar biasa. Kemudian kata Dajjal menjadi kosakata Arab yang lazim digunakan untuk istilah nabi palsu, namun istilah ad-dajjal merujuk pada sosok penyamar atau pembohong yang muncul menjelang kiamat. Dan istilah itu adalah istilah
yang menunjukkan Al-Masih yang palsu, ya. Itulah makna dari kata Dajjal atau arti, ya, secara etimologinya. Jadi saudaraku sekalian, kita melihat apa yang didapat di dalam Alkitab terkait dengan pemahaman saudara kita yang ada kemiripan. Pertama adalah kemiripan, ada figur yang akan menjadi sangat kuat, sangat-sangat menguasai dunia ini dan melawan Allah, dan bahkan melawan Kristus, berlawanan dengan Kristus. Bahkan saya membaca situs-situs lainnya menunjukkan bahwa ada figur yang bisa mengalahkan, Ad-Dajjal itu, yakni adalah Isa Al-Masih. Jadi saya sangat tertarik, dan kita sebagai seorang Kristen, seorang pembaca Alkitab, sangat tertarik bila mana itu terkait dengan nama Isa Al-Masih yang adalah Yesus Kristus. Mari saudaraku sekalian kembali kepada perenungan kita dalam Matius pasal 24. Ini ayat sudah kita baca dan renungkan bersama pada minggu yang lalu. Dalam ayat yang ke-15 pasal 24 ini disebutkan, "Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya." Saudaraku, kata atau frase yang muncul dari Matius pasal 24 ini menjelang akhir zaman, ya, ini terkait pada Matius pasal 24 adalah tanda-tanda daripada akhir zaman, peristiwa-peristiwa menjelang akhir zaman yang Yesus sendiri katakan dan khotbahkan, di mana peristiwa yang disampaikan tercampur juga antara peristiwa daripada akhir kota Yerusalem dihancurkan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada penghujung akhir zaman. Nah, mengakhiri penghujung zaman itu ada seorang yang disebut atau figur yang disebut pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Pertama, saudaraku sekalian, frase yang munculnya adalah pembinasa keji. Pembinasa ini, figur yang jahat yang melawan Allah itu juga melawan umat yang percaya kepada Allah. Dan dia melakukan satu pekerjaan yang sangat keji. Sehingga diulang-ulang kata ini, pembinasa keji khususnya. Mari kita lihat karena muncul ayat ini dikaitkan dengan kitab Daniel. Yesus sendiri berkhotbah mengingatkan, "Hai para pembaca, para pendengar, coba lihat apa yang disampaikan Nabi Daniel." Maka kata itu harus muncul dalam kitab Daniel, dan memang kata itu berulang kali dikatakan dalam kitab Daniel. Mari kita lihat beberapa ayat dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Sebuah nubuatan kemunculan Kristus dan saat yang sama kemunculan sang pembinasa keji. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan bahwa korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kata membinasakan diulang 2 kali, menunjukkan figur yang akan melakukannya, membinasakan yang begitu keji. Jadi peristiwa pembinasaan yang begitu keji ini, siapa pelakunya sesungguhnya? Siapa sesungguhnya yang akan menjadi pelakunya pada akhir zaman itu? Bila mana saudara adalah seorang yang mungkin tertarik pada sebuah sejarah, dan siapa yang tidak kenal tentunya apa yang terjadi dengan Perang Dunia Kedua. Dan perang itu sangat hebat, ya sangat hebat. Bila mana cerita-cerita disampaikan mengerikan sekali. Dan salah satu yang saya bagikan sedikit saja tentang bagaimana tentara-tentara Jerman yang digerakkan oleh Hitler menghantam Polandia, menghantam Prancis dan Inggris dengan segala teknologinya yang saat itu lebih maju. Luar biasa mengerikannya. Pembinasaan bahkan khususnya yang dikenal dengan istilah Holocaust itu adalah pembinasaan kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya adalah sekarang,
apakah dia yang dimaksudkan sebagai pembinasa keji? Memang dia adalah pembinasa yang sangat keji. Tapi ini belum cocok dengan nubuatan ini. Karena pembinasa keji itu, menurut ayat yang disampaikan tadi, berdiri di tempat kudus. Boleh jadi dia berdiri terkait dengan kegiatan-kegiatan kudus sebagai seorang yang melayani di tempat kudus. Mari kita lihat ayat selanjutnya dalam kitab Daniel, karena ayat ini diingatkan supaya membaca kitab Daniel. Dalam Daniel pasal 11 ayat 31, tentaranya akan muncul karena mereka akan menajiskan tempat kudus. Ya, lihat, tempat kudus dikaitkan. Ya, benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Kali lagi kata keji dan membinasakan itu disandingkan, sehingga dalam Matius pasal 24 itu menyebut sang pembinasa keji. Dan sang pembinasa keji itu rupanya dia bekerja juga melayani di tempat kudus dan bahkan menggantikan kekudusan itu dengan dirinya. Artinya menggantikan personal atau figur yang harusnya diarahkan kepada Allah dan Kristus. Ayat 12. Pasal 12 ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Sekali lagi frase ini muncul, kekejian dan membinasakan. Figur itu akan muncul di akhir zaman yang melakukan pekerjaan yang hebat, yang luar biasa, dan sungguh-sungguh akan menjadi motor atau menjadi mesin penganiaya, ya, untuk menganiaya umat-umat Tuhan, dan apa yang dilakukannya sungguh amat keji. Saudaraku sekalian, itu istilah yang dimunculkan dalam kitab Daniel yang kemudian dikutip oleh Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 15 tadi. Mari kita lihat dalam surat yang lain atau kitab yang lain, 2 Tesalonika pasal 2, tentang figur itu akan juga muncul. Rupanya muncul juga, tetapi dengan istilah atau nama yang berbeda. Pasal 2 dari 2 Tesalonika ayat 1, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari akhir itu, saudara, menurut ayat ini haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudaraku, lihat, Dajjal atau kekejian yang membinasakan, atau manusia keji tadi, pembinasa keji itu, kemudian disebut dalam ayat yang keempat dari 2 Tesalonika pasal 2 sebagai manusia durhaka, ya. Tidak disebutkan manusia-manusia durhaka sehingga banyak orang, tetapi ini satu figur saja, manusia durhaka yang harus binasa karena memang dia melawan Tuhan, ya. Ayat yang kelima, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Lihat, sekarang frasenya berbeda. Pendurhaka, ya. Tadi manusia durhaka, tapi ini personil yang sama yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan dengan ungkapan yang berbeda. Di akhir zaman akan ada pembinasa keji, akan ada Dajjal atau Al-Masih Ad-Dajjal, atau juga disebut pendurhaka, ya, manusia durhaka. Ayat yang ke-8. Tetapi Tuhan, ya, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya
kalau ia datang kembali. Sekali lagi saya ingin mengutip dari saudara kita mayoritas dengan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih akan datang, akan membinasakan Dajjal, akan membinasakan manusia keji itu, pembinasa keji itu dengan nafas mulutnya. Bahkan ada tambahan anak kalimat dalam pernyataan saudara kita itu, bahkan bukan hanya Dajjal yang dibunuh, tapi babi juga dibunuh. Saya kurang mengerti kenapa dikaitkan dengan pembunuh babi, ya. Namun demikian, saudaraku sekalian, ada ketertarikan dan kesamaan di mana ada penguasa, ada seorang yang sangat otoriter yang muncul di tengah-tengah dunia dalam segala kekacauannya di akhir zaman, namun pada akhirnya dia menjadi mesin yang menggerakkan untuk menganiaya dan bahkan membunuh umat-umat Tuhan yang dengan sangat kejinya, sehingga dia disebut dengan pembinasa keji, disebut dengan manusia murtad, disebut dengan manusia durhaka. Selanjutnya ayat yang ke-9, 2 Tesalonika pasal 2. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh pernyataan-pernyataan Alkitab sekalipun dengan frase-frase yang berbeda, tetapi kita melihat ada rujukan yang saling kait-mengkait dan saling mensupport bahwa memang sungguh di akhir zaman akan muncul kekuatan yang akan melawan Tuhan dan melawan bahkan membinasakan umat-umat Tuhan. Dan kita harus memahami hal ini sehingga ketika harinya akan tiba, kita akan siap dan bahkan boleh tetap berdiri dengan setia di hadapan Tuhan. Mari kita lihat secara pintas dalam kitab Wahyu, saudaraku sekalian. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 dinyatakan ada istilah atau frase yang berbeda. Pasal 13 ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu setan yang dimaksudkan, ya, karena sudah diterangkan dalam pasal sebelumnya. Naga itu setan memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Sekarang kita dapat frase yang lain, nama yang berbeda tetapi satu kekuatan yang sama yang dibicarakan. Namun ini juga sudah disebutkan sebelumnya dalam kitab Daniel, bahwa kekuatan itu menggunakan lambang-lambang binatang seperti singa, seperti beruang, dan seperti macan tutul. Tapi dalam kitab Wahyu dalam urutan yang terbalik. Boleh jadi mengapa urutannya terbalik? Ini sekarang bukan berbicara pada masa yang lalu, bicara pada masa yang akan datang. Akan muncul lagi kekuatan ini, dan telah muncul sesungguhnya. Namun belum menyatakan dirinya sebagaimana dikatakan dalam kitab Tesalonika tadi. Jadi saudaraku sekalian, di hadapan kita terbentang sesuatu yang pasti akan terjadi, karena Alkitab adalah pernyataan Allah yang tidak akan meleset. Sesuatu yang dinyatakan Allah walaupun nubuatan itu sangat mengerikan. Dan kita mengimani bahwa biarlah, sebagai firman Tuhan katakan, biarlah nubuatan itu terjadi, namun demikian celakalah yang melakukannya. Artinya celakalah yang melakukan kejahatan. Namun buat mereka yang terpanggil untuk tetap setia, kita mewaspadai bahwa sungguh apa yang akan terjadi yang dinubuatkan oleh Alkitab itu nyata jelas di hadapan kita sekarang. Di luar sana, di agama-agama yang lain juga sedang membicarakan figur yang sama. Tetapi di dalam kitab suci kita sungguh amat jelas. Dan sesuatu yang jelas itu dikatakan bahwa pembinasa keji itu, Dajjal yang disebut oleh orang Kristen Ortodoks itu, berasal
berasal dari orang-orang yang melayani di tempat kudus. Jadi hati-hati saudaraku sekalian, bila mana pemimpin gereja melakukan kekerasan oleh karena mazhab yang berbeda, oleh karena ajaran yang berbeda, ini meyakinkan kita bahwa saatnya telah tiba, bahwa ada kekuatan yang dimaksudkan, ada si pendurhaka itu, si pembinasa keji itu sudah muncul di tengah-tengah kita. Karena mereka menggunakan kekuatan dunia, kekuatan politik, kekuatan pemerintah dengan kekuatan agama. Jadi saudaraku sekalian, pengajaran atau perenungan firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita, mari kita sangat berhati-hati dan mewaspadai terlebih oleh tuntunan dan bimbingan Roh Tuhan. Kita belajar setia dari hal-hal yang kecil, sehingga bila mana kekejian yang membinasakan itu terjadi di hadapan kita, kita akan didapati setia. Kita akan didapati tetap kuat dalam iman, karena kita sudah melatih diri setia dalam hal perkara yang kecil pada saat ini. Saudaraku, itulah perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan adalah kekal dan tetap setuju dengan rancangan Tuhan dan akan terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mari kita bawa dalam doa, mari kita renungkan. Kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan. Terima kasih atas bimbingan Roh Kudus sehingga kami boleh memahami pengajaran Tuhan. Terima kasih oleh karena Engkau telah memberikan kami hikmat untuk melihat lebih dalam akan rancangan Tuhan dan membuat kami waspada, membuat kami kuat dan teguh. Tuhan, kiranya buat seluruh pendengar yang saat ini boleh menyimak. Bila mana mereka dalam lemah iman, Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka. Bila mana mereka dalam keadaan sakit fisiknya, jamahan tangan Tuhan pula kiranya memberikan kekuatan dan kesembuhan. Karena Engkaulah sesungguhnya tabib agung yang penyembuh yang sejati. Inilah doa kami Tuhan, besertalah dengan kami dalam seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang sabat ini. Karena kami berdoanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.